Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya teringat suatu saat tuh ketika apa ya, ya ini cari-cari cara lah bahwa tes DNA itu nggak bisa dipakai buat mengisbat nasab gitu ya, atau membatalkan nasab gitu. Salah satu argumennya adalah jurnal ilmiah mana yang nyebut haplogrup Imam Ali. Masalahnya satu, ya ini tuh nggak pernah belajar bikin jurnal, nggak pernah tahu sesuatu tuh layak dijurnalkan atau tidak. Kemudian juga nggak pernah apa ya, nggak pernah tahu proses editorial jurnal itu seperti apa gitu ya. Kuliah aja enggak kok. Tapi begini sih, kalau masalahnya belum ada itu belum ya. Orang nulis jurnal itu kan ya nunggu mateng, nunggu apa pertimbangannya apalah. Yang menyelidiki itu juga saya sudah email kok. Buat dijurnalkan aja gitu. Sampai sekarang orangnya Dokter Hadi Amili, orangnya dokter loh itu. Dokter Hadi Amili itu belum belum jawab tuh. Kalau sepengetahuan saya sih memang belum mateng untuk dijurnalkan. Karena setahu saya untuk itu kan dua proyek besar. Satu proyek untuk Bani Hasyim, satu itu proyek untuk keseluruhan J1. Jadi termasuk sepupu-sepupunya Nabi Ibrahim itu didata juga gitu. Eh, tapi kita turuti sedikit lah, saya ini tuh maunya. Kalau jurnal tentang Imam Ali ya memang belum. Kalau jurnal tentang Imam Ali memang belum ada. Tapi kalau jurnal tentang Bani Harun banyak gitu ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad, Imam Ali, bapak dan paman-pamannya seperti Abu Lahab, Sayyid Hamzah, terus Abi Talib, Abdullah ayah Nabi, kemudian Sayyid Abbas, paman Nabi, itu haplogrupnya kalau dalam apa ya, dalam sekup Nabi Ibrahim, itu haplogrupnya sama dengan Kohanim yang keturunan Bani Haryana, keturunan Nabi Harun yang asli gitu ya. Sama-sama nggak murninya katakanlah, yang mengklaim Alawiyin kan haplogrupnya juga rame-rame kan, yang nggak cuma Balawi saja yang mengklaim kan. Tapi di sisi Kohanim itu juga rame. Tapi dari sisi Kohanim cuma bisa di klaster 3 gitu ya. J1, J2 dan R. Otomatis yang enggak itu Balawi itu kan G, sepupu dengan R nggak mungkin, J1 nggak mungkin, G2 nggak mungkin gitu. Tapi saya buat detailnya nantilah apa besok lusa dengan ya sambil publikasi gitu sambil karena publikasinya atau jurnalnya itu banyak dari tahun 2012 ke bawah. Zaman segituan tes DNA masih mahal banget tuh. Jadi mereka pakai markernya itu pakai marker STR semua. Nah sekarang karena Blue Group itu udah apa ya kesepakatannya para ahli itu yang dipimpin oleh SNIP, ya kita cari SNIP-nya berdasarkan informasi yang dulu. Kalau publikasinya ya saya ambil publikasi dari Profesor Karl Skoreki itu, Profesor Michael Hammer, mereka Profesor Tulen itu. Kalau kalian di indeks akademik itu ya sudah melotot mata kalian, saya jauh dibanding mereka itu. Dan juga Profesor Anatol Kleosov. Kalau Anatol Kleosov itu sebenarnya ya jurusannya mirip-mirip saya. Jurusan saya itu kalau di Australia sama New Zealand itu sebenarnya masuk teknik kimia itu. Ya, seperti itu aja ya. Ini cuma ya sekedar bikin video pendek lah. Saya juga nggak terburu-buru. Karena untuk nyusun besok itu, selain data dari penelitian para profesor itu, ya alhamdulillah mereka ngasih apa di papernya itu diberi data mentahnya gitu ya. Saya juga harus mengumpulkan data yang terkini gitu ya. Yang paling bagus memang di Family Tree sama Yeful, cuma Yeful itu nggak disebut namanya.
hanya disebut data genetiknya aja. Ya mau nggak mau ya family tree. Dan untuk yang belum tahu, biasanya orang bikin family tree itu dengan pemiliknya. Tapi dalam kasus ini tes DNA itu kan kegiatan akademik ya, walaupun dikomersialkan. Itu tetap ada namanya apa ya, peneliti utama. Di family tree DNA itu peneliti utamanya lah Profesor Michael Hammer. Kalian cari sendirilah di Google Scholar itu siapa. Jadi mau kerja komersial ataupun di pemerintah, itu namanya ilmuwan nggak boleh bohong, salah bisa. Kalau salah kan ada teman-temannya itu, namanya peer review itu kan saling ngingetin gitu ya. Jadi ya tunggu aja, besok atau lusa gitu ya. Oh ya, ya mungkin ke depan saya juga nggak akan posting urusan nasab, toh lah ya. Jadi kalau yang pengen saya ngomong nasab toh siap-siap kecewa aja. Saya juga punya aspirasi kok. Kalau masalah pilpres ini, sebagai ASN saya dilarang menunjukkan terang-terangan ke apa ya ke salah satu calon gitu. Itu memang itu indikasi demokrasi yang sakit sepertinya. Seorang anak-anak bangsa nggak boleh eh, menyatakan aspirasinya gitu ya. Dan orang seperti saya ya nggak mungkin juga menyelewengkan kekuasaan untuk mendukung salah satu calon. Kalau presiden bisa, kalau saya nggak mungkin lah gitu ya. Orang pegawai negeri segini-segini aja. Tinggal juga di Gunung Kidul kan kabupaten kecil, tapi ya damai kok. Di Gunung Kidul itu damai beneran. Sayurnya murah, bisa ngangkring gitu ya. Kriminalnya kecil, cuma orang di sini kalau ngebut ya gila juga, jalannya lengang gitu ya. Jadi kalau mungkin ke depan ya saya mungkin kalau dalam masalah politik tuh mungkin judulnya cuma seakan-akan ya saya buat gini, andai saya presiden RI gitulah. Kebijakan yang diambil apa gitu ya. Kalau ditanya bukan ahlinya kok ngomong gitu, lah itu sarjana kehutanan yang kalian biarkan jadi presiden. Sama aja kan kalau saya cuma ngomong aja gitu. Ngomong tentang paling enggak ada harapan yang sama lah antara saya dengan kalian gitu ya. Misalnya, misalnya ya, eh, saya bukan petani, tapi pernah kuliah di pertanian. Tetangga-tetangga saya petani, loh pupuk nggak dapat, petani dan peternak gitu ya. Seperti itu kan ya saya suarakan, mereka juga nggak kenal YouTube gitu ya. Atau anak saya sekarang yang kuliah, itu biaya kuliahnya jauh lebih tinggi daripada waktu saya S1. Atau kalaupun dibandingkan dengan Korea, saya pernah kuliah di Korea, itu rasio SPP biaya kuliah dibanding gaji ayahnya, itu mahal di Indonesia. Beneran mahal di Indonesia. Sampai kemarin kan sepertinya Capres dan Cawapres kan nggak bahas masalah pendidikan kan ya. Itu mungkin ketika saya ngomong politik akan di situ. Atau kemarin Wapres ngomong calon Wapres lah, ngomong tax ratio, ya saya bahas itu. Nah, usahakan ada basis teorinya lah gitu ya. Teori itu kan sebetulnya kan induksi dari kenyataan. Jadi kalau ada ngomong teori tok, ya kelihatan nggak pernah sekolah. Teori itu asalnya adalah dari kenyataan yang dipelajari, diformulasi, itu proses induksinya. Ketika diterapkan itu namanya deduksinya. Sama dengan DNA ini. DNA itu nggak berawal dari teori, karena ada kenyataan dari hasil pengukuran lab, kemudian ada polanya, akhirnya bisa diformulasi gitu. Itu jadi kalau yang pengen saya nggak ngomong di politik, kalau dukung salah satu calon ya nggak bisa. Itu ya. Terakhir bisa ngomong gitu di zaman Pak SBY. Jadi ya saya nggak bakalan ngomong kalau itu. Kalau pilihan saya punya pilihan sih. Tapi kepada semua capres,
Saya punya harapan. Paling enggak ada harapan kita yang sama, misalnya sih korupsi berkurang, gitu ya. Korupsi itu nggak bisa dihindarkan dari urusan perut pekerja lah, nggak cuma PNS ya. PNS dan swasta ini sama-sama kelas pekerja gitu ya. Lalu kita berharap Indonesia itu negara maju 2045, artinya sampai 2045 itu rakyat kita dari menengah ke bawah itu ada progres kenaikan kesejahteraan, daya belinya itu terus naik gitu ya. Entah caranya apa gitu. Itu satu ya. Kemudian seperti harapan pendidikan anak-anak kita murah, terjangkau lah. Walaupun nggak semua anak itu layak didik sebetulnya. Kalau kita lihat di beberapa negara maju kan difilter ya. Walaupun sekolahnya gratis, tapi nggak semua anak bisa sekolah. Yang nggak mampu secara intelektual ya diarahkan ke bakatnya. Yang paling kelihatan Jerman tuh. Jerman tuh sekolah gratis tapi nggak semua orang bisa kuliah gitu ya. Terus apa lagi ya? Terus petani juga, kita kan pengen swasembada pangan. Tapi nilai tukar petani itu bagaimana gitu kan. Seperti tempat saya Gunung Kidul banyak lahan untuk pakan ternak. Tapi peternaknya itu pemerintah seperti nggak ada gitu ya. Waktu saya datang ke Gunung Kidul tuh banyak kambing mati karena kembung. Jadi jadi ceritanya itu mereka nggak cukup ngerti bahwa hijauan yang masih basah misalnya kena embun atau kena hujan tuh jangan langsung dimakankan, dilayukan tuh nggak ngerti. Tapi kita juga nggak bisa marah-marah. Eh, penyuluh pertaniannya mana gitu. Udah lama penyuluh pertanian nggak ke sini. Mereka tuh ke sini tuh pakai uang sakunya dan daya belinya itu terus turun. Saya nggak bisa marah pada mereka kan juga punya anak istri. Kalau datang ke sini aja bensinnya udah banyak, gimana? Kita kan tetap manusia lah. Yang saya bisa ya ngajari tetangga-tetangga itu jangan gini, jangan gitu. Terus ada kasus ketika pupuk subsidi hilang, ternyata pupuk yang komersial itu eh, kalau kita pakai pupuk dan belum tersiram air di daun tuh justru beracun buat ternak. Yang dulu enggak. Itu itu mengakibatkan kematian kambing terutama itu. Ya gitulah. Kalau kita pengen swasembada panganan ya nilai tukar petani juga harus bagus. Terus kesejahteraan meningkat. Anak-anaknya juga nggak malu meneruskan profesi sebagai peternak atau petani gitu ya. Walaupun di sini banyak ternak itu yang kuliah di Fakultas Peternakan tuh sedikit sekali loh. Rata-rata malah milih jadi guru gitu ya. Atau fakultas keguruan gitu ya. Ya udah cukup sampai di sini dulu. Jadi mungkin selain nasab bisa akan bicara sedikit politik. Kalau yang mengharap saya cuma bicara nasab doang atau ilmu DNA, ya siap-siap kecewa. Presiden kita aja sarjana kehutanan boleh boleh jadi presiden, masa saya cuma cuap-cuap di YouTube tentang apa yang saya pikirkan nggak boleh. YouTube aja nggak ngelarang kok. Kalau nggak suka ya nggak usah ditonton gitu. Tapi sebisa mungkin yang saya omongkan tuh aspirasi pertama lah, aspirasi bersama. Ya misalnya daya beli, kemampuan kita beli rumah gitu, atau cita-cita anak-anak kita itu pendidikannya murah, terus murah dan bermutu, terus apa lapangan kerja buat mereka gitu ya. Seperti saya berulang-ulang, kita yang laki-laki di Indonesia itu haplogrupnya sama dengan yang di Cina, Jepang, Korea itu ya, mayoritas OM75, OM175. Kita lah yang paling ketinggalan dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Karena ilmu dan teknologi itu menyediakan nilai tambah dari bahan mentah kita. Tapi Indonesia itu kalau ekonominya terlalu banyak bergantung pada bahan mentah. Jadi udah segitu aja teman-teman. Kalau saya ngomong nanti ngalor ngidul, saya juga nggak ngonsep hari ini mau ngomong apa. Sekedar bikin video aja.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.